Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Bincang Santai yang pada kali ini kita bersama lagi dengan Ustadz Uji Effendi. Dan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang mungkin hampir semua orang nggak menolaknya ya. Hampir semua orang nggak menolaknya, apa itu? Harta, mencari harta. Karena manusia ketika dikasih satu lembah harta pun bakalan nyari lagi. Ya. Dan nanti kita akan bahas di sini tentang bahwa harta itu ternyata bukan milik kita. Ada sih harta milik kita, cuma nanti apa? Nanti kita bahas bersama Ustadz. Ustadz, gimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Tayyib. Kita akan bahas suatu permasalahan yang mana hampir semua orang mungkin nggak menolaknya nih. Kalau dikasih nggak akan nolak nih, Ustadz. Kecuali orang-orang yang itulah. Ada yang dikasih uang pun nggak mau. Orang tidur. Ya, orang tidur nggak mau dia. Cuman masalahnya, apakah semua harta yang kita miliki akan kita bawa mati atau akan kita bawa sampai ke akhirat? Karena kita melihat banyak orang sampai tua pun masih terobsesi dengan harta. Justru kalau kita lihat orang semakin tua, semakin keinginannya semakin banyak. Karena dia punya pengalaman, ya punya apa, tapi dia kekurangan kekuatan. Tapi ya mulul ghinanya itu semakin kuat karena ya. Tapi kalau kita lihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah ibn Syakhir, ketika Rasulullah mengatakan ya, yaqulu, beliau menceritakan hadis qudsi, yaqulu ibn Adam mali hartaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa hal laka ya ibn Adam illa ma akalta. Ya, wahai anak Adam, bukankah yang engkau miliki hanya yang kau makan? Ya, fa'afnaita, kemudian ya terbuang menjadi kotoran. Au ma labista, atau yang engkau pakai, fa'afnaita, kemudian pakaian tersebut rusak. Ya itulah yang kita pakai ya. Yang benar-benar sebenarnya yang kita pakailah itulah harta kita. Ya, atau yang diriwayatkan hadis Aisyah, ya hadis Aisyah ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih syah itu apa? Domba. Ya. Anaknya tuh dombanya. Domba. Oh, domba. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ma baqiya, apa yang sisa wahai Aisyah? Kemudian Aisyah jawab, katifiha, ya, yang tersisa itu hanyalah katif. Katif itu ya pundak ya, atau ya masih ini ya. Itulah yang sisa, cuma tinggal potongan kecil, ya, tinggal potongan kecil. Tapi Rasulullah mengatakan baqiya kulluha illa ghairu katifiha. Masih sisa semuanya, ya, sisa semuanya. Justru yang enggak dimiliki adalah katifnya. Karena yang sisanya tadi sudah diberikan kepada orang-orang. Justru itulah yang tersisa. Karena apa? Yang akan dipanen kita nanti di akhirat. Itulah yang akan kita bawa nanti yang di akan akhirat kita gitu. Iya. Yang kita makan belum tentu jadi milik kita di sono nanti. Iya. Bahkan gitu ya ketika kita dikuburkan, ya, apa yang pulang? Harta pulang. Keluarga pulang. Iya. Baqiya apa? Amalan. Ya, jadi yang sisa ini amalan ya. Jadi harta yang dijadikan amalan lah yang jadi milik kita. Bukan harta yang kita tumpuk dalam kehidupan kita ya. Bahkan alhaakumut takatsur. Waduh. Ya. Terlalaikan kalian takatsur, memperbanyak harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ya masuk ke liang kubur ya. Itu makanya Allah sudah memperingatkan. Makanya sebisa mungkin ya kita menggunakan harta kita untuk apa yang akan datang nanti. Jangan disisakan untuk ahli waris. Ya kalau ahli warisnya baik ya masih menghajikan. Kalau yang belum haji atau mengumrohkan atau bersedekah dengan harta kita. Kalau ketika kita tinggalkan mereka berebut saling bertengah, ya itu akhirnya pecah. Ya. Itulah. Ngeri ya. Tapi apa yang menyebabkan karena manusia tuh tanda kutip kalau bahasa kasarnya tamak terhadap harta, Ustaz? Memang pertama sudah dikatakan sama Rasulullah, ya anak Adam itu lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba lahu an yakuna wadiyan. Kalau anak Adam itu memiliki satu wadi, satu lembah emas,
niscaya pengen memiliki 2 lembah emas. Wala yamla fahu illa turab. Ya. Tidak ada yang menutup itu kecuali kalau mulutnya sudah tertutup tanah. Alias mati. Alias mati. Karena yang kita tahu di bukan nggak usah jauh-jauh deh di negara Iya. lain, di Indonesia sendiri orang sudah mungkin kita duitnya nggak ada nomor seri ya. Iya. Itu tetap jadi duit. Lalu udah tua bangka. Bahasa kasarnya tua bangka udah hidup di kursi roda, tapi tetap nyari duit gitu. Ya Allah. Ya. Hawa nafsu, ya. Ya kembali lagi ya kayak seperti itu, hawa nafsu atau kurangnya ilmu. Ya kemudian an-nadharu, yang paling penting melihat pandangannya itu bukan kepada kehidupan yang abadi, tapi pandangannya dunia ini ya. Itu yang jadi permasalahan. Bagaimana kita seorang mukmin memandang ya dunia ini hanyalah wasilah, sebagaimana perkataan Imam Nawawi, innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hambanya yang futana, yang cerdas cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka itu ketika diperlihatkan atau memisahkan diri dari dunia dan takut terfitnah. Ya. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat harta yang ada di dunia ini, mereka tahu annaha laysat bihayyin watana, kalau itu bukan kehidupan yang akan terus, yang abadi. Ja'aluha lujjah, menjadikannya sebagai lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, menjadikan dunia atau harta yang ada di dunia ini sebagai samudra, dan menjadikan amal soleh sebagai perahunya untuk ini, untuk menuju ke tujuannya, yaitu ke akhirat. Yaitu orang yang cerdas seperti itu menjadikan dunia ini wasilah untuk menggapai sebesar-besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kan dengan bunyi ad-dunya majratul akhirat saja. Ad-dunya Majratul akhirat. Iya, Tempat hampir kita sama. tanam. Iya, Nanti betul. hasilnya kita tuai di akhirat, gitu ya. benar. Berarti harta yang kita cari kalau bisa dimanfaatkan untuk akhirat. Iya, benar. Karena nanti kita ditanya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ya. Dari mana kita mencari dan bagaimana kita memanfaatkan, menginfakkan, menghabiskan harta tersebut. Nanti itu akan semua ditanya. Kita nyarinya dari mana, kita habiskan untuk apa, itu ditanya semua ya. Iya, makanya ada hadis yang menyatakan kalau orang kaya itu telat masuk surganya. Iya, kenapa? Banyak ditanya ya nanti. Banyak ditanya nanti. Banyak ditanya, kamu dari mana nih harta yang ini? Ya, dikeluarkan untuk apa? Nah, nanti di situ dihitung apakah keluarnya ala wajhi syara, mayurdillah, apakah dikeluarkan untuk hal yang diridhai Allah atau yang diharamkan Allah atau hal yang mubah, ya seperti itu. Ditanya sampai dihisab, selesai, baru nanti kalau udah selesai dan ternyata timbangannya lebih berat kebaikannya, masuk surga. Itulah kenapa menjadikan orang kaya itu nanti agak telat masuk ke surga gitu karena banyak hisabnya, banyak ya kayak di kasir lah. Iya, kita belanja banyak ya di kasirnya lama. Kalau belanja satu ya fast cepat. Cuman karena mungkin hawa nafsu manusia yang apa istilahnya, yang kepengin semua ingin dimiliki gitu. Iya, semua ingin dimiliki. Cara ngeremnya ya belajar ilmu. Ingat kematian juga. Ingat kematian, benar. Karena kalau mati nggak akan kita bawa, mungkin punya pesawatnya ditinggal. Betul. Orang keluarga aja nggak mungkin kan? Ada yang keluarga mau nemenin? Enggak kan? Enggak. Istri yang paling cantik pun suruh nemenin di surga, di kuburan nggak mau. Nggak mau. Kawin lagi nanti. Itu muskil. Nah, seperti itu. Berarti yang nemenin adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Iya, yang dijadikan amalan. Ya, seperti itu. Ya, berarti harta kita yang kita tinggalin nanti milik ahli waris kita atau milik keluarga kita. Dan itu pun kalau mereka beriman. Kalau nggak beriman bisa berantem. Dan jangan lupa di harta kita itu ya ada hak-hak yang harus kita keluarkan. Itu ada. Kita memang mungkin punya harta 1 miliar. Itu nggak semuanya harta kita loh. Ada sebagian yang harus kita keluarkan yang itu merupakan hak-hak
orang yang tidak mampu, yaitu wajibnya kita mengeluarkan zakat. Ya. Dan Allah mengancam orang-orang yang enggak mengeluarkan zakat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk ya emas dan perak dan tidak menginfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Ini ketika kalau dalam apa? Ini yang menandakan fabashshirhum itu kan kabar gembira, iya. Tapi azab belakangnya. Nah, ini namanya untuk sukhriyah. Apa itu? Sukhriyah itu untuk penghinaan. Ya, atau tahdid. Ya, dalam ulumul Quran ada yang mengatakan dalam ini ada sukhriyah di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira tapi dengan azab yang pedih. Maksudnya di sini untuk lebih ancaman yang lebih di sini gitu. Mungkin kalau di dunia puji setinggi langit, habis itu jatuh pang. Atau gitu. Sindirannya tuh disindirkan kadang lebih mengena daripada langsung. Betul, menyakitkan. Lebih masuk ke hati. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bahkan harta-harta itu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam ya. Dibakar nanti di neraka jahanam dan untuk nyetrika badannya. Ya. Itu harta kita. Harta kita kalau kita tidak menginfakkan atau tidak mengeluarkan hak-hak yang harus dikeluarkan. Masya Allah. Ya. Terakhir nih Ustaz, apa nasihat antum nih bagi teman-teman yang masih apa istilahnya terlalu condong ke dunia nih? Kita nggak menyalahkan sih memang ya. Terlalu condong banget ke dunia sampai melalaikan yang urusan akhirat. Artinya dunia lagi. Artinya kan harta lagi. Ya. Yang pertama ya, harta itu akan menjadi milik kita kalau kita jadikan harta tersebut sebagai wasilah untuk kita menggapai akhirat ya. Untuk menggapai akhirat. Jadi gunakanlah harta tersebut sebanyak mungkin untuk menggapai akhirat. Kemudian tunaikanlah hak-hak yang harus dikeluarkan ya. Nanti kalau ketika mengeluarkan zakat ya atau hak-hak yang harus dikeluarkan ini, jangan engkau lihat apa yang dikeluarkan, tapi engkau lihat apa yang engkau pegang. Kenapa? Banyak orang yang berat mengeluarkan zakat ya. Padahal zakat cuma berapa persen? Iya betul. 2,5. Dia melihat 2,5 tidak melihat yang 97,5. Padahal 97,5 itu yang ngasih siapa? Allah. Allah memerintahkan hanya mengeluarkan 2,5%. Ya. Tapi banyak orang yang berat, waduh 2,5%. Nah, ini yang diingat, yaitu milik Allah dan lihatlah apa yang Allah berikan kepadamu, jangan lihat apa yang kau keluarkan. Ya. Tadi itu ada akhirnya teringat pada sebuah hadis, lihatlah pada orang yang berada di bawahmu, jangan lihat pada orang di atasmu. Benar. Kalau ini juga di atas, pengen lagi. Betul. Gitu. Untuk kita bisa bersyukur itu kita melihat orang yang di bawah kita. Dan ingat ya, ketika kita mengeluarkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itulah penjagaan terhadap harta kita atau asuransi kepada harta kita dan diri kita. Itu asuransi kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji apa? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salah satu bentuk syukur dengan kita menunaikan, kita berinfak dengan harta tersebut, mengeluarkan hak-haknya seperti itu. Dan itu kan juga menghilangkan syahna wal baghdha bainal muslimin ya. Betul, jadi kebencian, iri, dengki itu hilang. Loh, kita punya harta banyak ya. Samping kita kekurangan, bahkan kita nggak menyantunin mereka walaupun itu adalah hak mereka ya. Itu akan membuat hakat. Tapi kalau kita keluarkan zakatnya, makanya fa tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, kembali kepada Korea. Banyak ulama mengatakan kembali kepada daerahnya ya. Karena orang yang sampingnya kan melihat ya, ketika kita berikan kepada mereka haknya, kan di yuzakki tutahhiru qulubuhum, membersihkan hati mereka. Itu ada yang mengatakan kembali kepada muzakki, kepada orang yang memberikan zakat, yaitu hilang darinya sifat bakhil, dan kepada orang yang diberikan zakat hilang darinya hakat dan hasad. Seperti itu. Masya Allah, itu salah satu hikmahnya ya. Tapi benar Ustaz, kalau orang sudah dikasihkan itu rasa ininya, Masya Allah, orangnya baik hati, orangnya dermawan. Coba kalau kita demit, kikir, pelit, beda ya. Waduh, udah dibenci orang lah. Nanti kalau ada maling pun nggak dibantuin ya.
Betul. Masya Allah, Jazakallah khairan Ustaz. Oh, ya. Apa namanya, faedahnya Masya Allah sangat-sangat berguna banget ini, dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa sudah kita dengar dari beliau, kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan Ustaz, Jazakallah khairan sudah memberikan faedah, dan kita tutup saja pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.